Pemirsa, debat kedua Pilkada Jakarta digelar Minggu malam di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno saling serang soal indeks pembangunan manusia di Banten dan Jawa Barat. Kepada bapak-bapak, kami persilahkan untuk masuk ke panggung. Debat kedua Pilkada Jakarta Minggu malam dihelat di Beach City International Stadium Jakarta Utara, menghadirkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, masing-masing Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Wardana, dan Pramono Rano. Yang menarik dalam debat yang mengambil tema ekonomi dan kesejahteraan sosial ini, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno saling serang soal indeks pembangunan manusia di Banten dan Jawa Barat. Bang Rano, Anda pernah jadi wakil gubernur Bu Atut, kemudian naik menjadi gubernur Banten. Ya. Seorang pemimpin tentunya diberi kekuasaan sebegitu besar untuk menjalankan amanah. Dalam catatan saya, dari 2012 sampai 2017, indeks pembangunan manusia Banten tidak naik. Yang terjadi bukan stabil, malah turun 0,07. Apa kendalanya, apa permasalahannya, sehingga hal itu yang sangat disesalkan bisa terjadi. Singkat kata, Kang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang itu sudah established sebagai sebuah population. Tapi Pandeglang, Lebak harus diakui jujur. Karena itu saya bersyukur Presiden Jokowi memberikan 13 proyek nasional kepada Provinsi Banten. Yang pertama adalah Bandara Soekarno-Hatta itu diakui sebagai Bandara Banten, Kak, bukan Bandara Jakarta. Kemudian tol Serang-Panimbang itu juga diberikan oleh Provinsi Banten. Artinya Banten itu secara teritori sejahtera ada di Tangerang Raya. Cuman daerah Pandeglang, Lebak tentu sulit untuk dikembangkan. Tapi alhamdulillah dengan diberikannya kawasan ekonomi khusus yang ada di Tanjung Lesung, insya Allah Banten segera bisa mengejar indeks yang akan impikan itu tadi. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Tugas pemimpin adalah berkoordinasi. Apalagi tadi disampaikan fakta, udah dikasih begitu banyak proyek strategis nasional dari Pak Jokowi kan. Tapi saya lihat catatan IPM turun bukannya naik. Tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8. Saya 5 tahun naik 3%. Desa tertinggal masih ada di akhir jabatan Abang, 48 desa tertinggal. Jadi poin saya, menjadi pemimpin tidak harus selalu mencari alasan-alasan ke orang lain. Mudah-mudahan kalau terpilih, kita fokus Jakarta lebih baik di pasangan kita. Cukup. Atau Abang. Terima kasih. Baik. Perdebatan juga terjadi ketika Cagup nomor urut 2, Dharma Pongrekun, bertanya soal kemiskinan ke Cagup Ridwan Kamil saat memimpin Jawa Barat. Kang Emil, bagaimana tanggapan Kang Emil dengan kondisi Jawa Barat yang saya baca secara statistik menjadi setelah pandemi COVID-19, Jawa Barat menjadi daerah salah satu yang dianggap miskin. Saya kira datanya mungkin keliru, Pak. Silakan dibaca lagi. Termiskin di Pulau Jawa bukan Provinsi Jawa Barat, provinsi lain di Pulau Jawa, silakan dibaca lagi. Yang kedua, waktu saya memulai jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal itu ada 1.100. 5 tahun kami bekerja dengan pemerataan ekonomi, dengan ekonomi digital desa, dengan program-program pemberdayaan pesantren-pesantren di desa. Hasilnya Pak Dharma, dari 1.100 desa tertinggal, sangat tertinggal, di akhir jabatan kami jumlahnya menjadi 0. Kami berhasil mengenolkan desa miskin, tertinggal sangat tertinggal, sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi dari Kementerian Desa karena inovasi-inovasi pengentasan kemiskinan. Debat ketiga akan digelar pada tanggal 17 November mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta.